Adapun rukunnya puasa Bapak Ibu hanya ada dua. Satu niat, dua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Takdil rukunipun hanya dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasanya seseorang yang tidak niat dari malam hari. Kalau puasa Senin Kemis Ibu, kita niat terbangun dari tidur boleh. Tapi kalau puasa Ramadan lah siyama, boten sah siyamipun. Ketika kita tidak menetapkan hatinya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sanati, ada yang ditambah itu lillahi ta'ala, untuk ngawe kami mbok menawa ada yang terlupa kayak gitu. Maka hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasanya seseorang yang tidak niat pada malam harinya. Maka yang pertama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu 'amali ibni adama lahu illa as-sawm. As-sawmu li wa ana ajzibi. Al-hadis sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai linangkung dumateng sesepuh pini sepuh ingkang tansah kita mulyakaken, ugi ingkang tansah kita bekteni. Yang kami hormati pengurus Majelis Taklim Al-Muttaqin yang senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Seluruh para jamaah kakung putri sepo anem ageng alit samudayanipun insyaallah rahimakumullah. Yang pertama dan utama, marilah kita bersama-sama pada pagi yang mendung ini untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat,
nikmat, hidayah, inayah, serta mauunahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam satu majelis yang insya Allah mubarakah. Insya Allah manfaat minat dunia hattal akhirah. Yang kedua, salawat dan salam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya kagolongaken ewanipun umat ingkang benjang wonten yaumil qiyamah, insyaallah pinaringan syafaatipun. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, permohonan maaf yang setulus-tulusnya manakala perjumpaan pagi hari ini dirasa agak kurang bersemangat, agak kendo, nyun pangapunten. Bulan yang lalu kawula absen mboten waget sowan kranten pinaringan ganjaran. Mboten matoso sehat, bahkan 2 minggu yang lalu juga. Hari ini adalah hari pertama setelah kawula mengcancel beberapa jadwal yang harus kita ikuti, yang harus kita hadiri. Mila mbok menawi sak mangke wonten sekedhik gangguan bukan dari sound system. Mungkin juga terlalu terengah-engah, itu juga bukan dari sound system, tapi dari onderdil saya ingkang nembe dipun kirangi kenikmatanipun dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kurang lebih seminggu yang lalu kawula sampai 2 kali masuk klinik kesehatan wonten ing acara Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama wonten ing Surabaya. Hari pertama dan hari terakhir kawula harus pakai oksigen karena kekurangan, ndak bisa ngambil nafas, sehingga kedah pasang oksigen. Harusnya kurang 1 hari penutupan, kawula harus minta dijemput untuk pulang lebih dahulu. Mila sepindah malih nyun pangapunten nalika agak terengah-engah. Kranten Allah maringaken rejeki ingkang mudah-mudahan ini adalah dalam rangka monggo kita sareng toto-toto. Kranten beberapa hari lagi, insya Allah Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari lagi Allah maringaken panjang yuswa. Allah memperjumpakan kita dengan syahrul rahmah wa syahrul barakah, fa insya Allah wa syahrul maghfirah. Inilah puncak harapan kita sekalian. Mudah-mudahan ampunan Allah akan menjemput kita sekalian, sehingga pada bulan yang penuh barakah nanti Gusti Allah maringaken kesehatan dhateng kita sedaya. Kesehatan jasmaniah dan kesehatan rohaniah, sehingga wonten ing bulan yang sayyidus syuhur, bulan tuannya bulan, dari 12 bulan yang ada adalah syahrul maghfirah wa huwa syahrul ramadan.
Oleh karena itu surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga nanti Al-Baqarah 185, mudah-mudahan kita sekalian akan bisa mudah-mudah akan bisa membuka kembali lembaran-lembaran ilmu yang sudah kita ketahui yang berkaitan dengan Syahrul Rahmah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183. Allah memanggil kita sekalian, tapi panggilan Allah dikhususkan untuk kita sekalian ingkang aman, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal insan, tetapi yang dipanggil oleh Allah adalah wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus, telah diwajibkan atas kita sekalian untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang telah Allah wajibkan kepada umat sebelum kita sekalian. Satu tujuan Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita sekalian umat manusia yang imannya kuat, yang imannya direalisasikan dengan mengamalkan apa yang kita yakini, bukan hanya yakin saja, tetapi betul-betul mengamalkan apa yang kita yakini dengan sebaik-baiknya. Itulah yang disebut orang-orang mukmin, melaksanakan apa yang kita yakini. Yakin adanya Allah, yakin adanya hari akhir, yakin adanya qada dan qadarnya Allah, bahkan yakin adanya kitab suci Al-Qur'anul Karim, Nabi dan Rasulnya dan lain sebagainya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita berikan tema, kita songsong Ramadan yang penuh maghfirah, penuh barakah, dengan persiapan semaksimal mungkin, baik dari sisi ilmu, dari sisi persiapan kesehatan, nyiapaken madu, nyiapaken vitamin, bahkan kita sanggup untuk memeriksakan diri. Sesungguhnya onderdil mana yang kurang berfungsi dengan sebaik-baiknya. Kranten naminipun lanjut menika wonten kemawon Ibu, satu enak satu ndak enak. Nggih. Setunggal enak irunge bolong, wetenge besesek. Wetenge penak, dahare enak, tapi menggeh-menggeh lan sak panunggalanipun. Mila kita songsong dengan hati yang bahagia. Sebagaimana sabda Nabi yang betul-betul kita kenang dan betul-betul kita hafal maknanya. Ngantos-ngantos Kanjeng Nabi ngendika, man fariha bidukhulir Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nirah. Siapa saja orang yang berbahagia, yang bersuka cita akan datangnya syahrul rahmah, akan datangnya syahrul barakah. Kalau bulan-bulan kemarin kita hanya memohon kepada Allah, ngantos dipun lagokaken Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Berkahi ya Allah bulan Rajab dan bulan Sya'ban.
Di bulan Sya'ban kemarin kita sudah hiasi diri kita dengan amaliyah kebajikan. Di antaranya adalah nisfu Sya'ban. Wonten ing malam pertengahan bulan Sya'ban yang sudah terlewat insyaallah beberapa hari yang lalu. Bahkan malaikat-malaikat Allah turun ke bumi untuk mencari, adakah hambaku yang memohon kepadaku? Adakah hambaku yang malam ini bertobat kepadaku? Bahkan adakah hambaku yang malam nisfu Sya'ban memohon ampunan kepadaku? Kata Allah, akan aku ampuni, akan aku kabulkan. Badhe dipun sembadani dening Allah Subhanahu wa taala kerana kranten wonten ing wulan Sya'ban insyaallah yarfa'ullahul a'malal ibad kullaha fi hadzal syahr. Gusti Allah bakal mriksani sedaya catatan-catatan amal kita. Ya Allah, setahun betetet para rawuh wonten ing wulan Sya'ban nuwun inggih wonten ing wulan Ruwah, kata orang Temanggung. Ruwah. Nggih. Ruwah. Bulan Sya'ban, bulan Ruwah. Kenapa Ruwah? Nggih, saking jamaipun kata roh. Nggih. Mula kathah piyantun Temanggung ingkang kemutan dateng ruh-ruh leluhur kita. Ngantos saking Jakarta kondur, saking Surabaya kondur sebab badhe sadrana. Badhe kintun doa dateng leluhur, badhe kemutan sesungguhnya. Hari ini hari banyak sekali kita bergunjing, kita bergelut dengan kesibukan yang luar biasa. Satu saat kemutan dengan ahliku, luar biasa. Ternyata kita ini calon-calon ibu, calon-calon penghuni ahli kubur untuk menanti digulungnya seluruh alam. Sebagaimana ayat yang tadi sudah kita baca 5 ayat. Tidak hanya matahari, tidak hanya bintang, tidak hanya bulan. Ketika semuanya akan berakhir. Ruwah. Maka sinten ingkang berbahagia, maka kata Nabi harramallahul jasad. Allah mengharamkan jasad kita terkena jilatan api neraka. Sadaqallahul adzim. Maknanya bahagia apa? Makna bahagia kita bersuka cita, diberikan umur yang panjang sehingga insya Allah akan ketemu Mas Ramadan yang akan datang. Kita akan ketemu dilipat gandakannya seluruh kebaikan. Kita akan ketemu dengan 1 bulan yang dikatakan syahrul rahmah. Sehingga ngantos wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi ngendika, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Sekiranya umatku mengetahui rahasia apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, mesti umatku akan memohon kepada Allah agar semua bulan dijadikan Ramadan.
lau ta'lam. Kalau sekiranya umat manusia mengetahui rahasia keseluruhan yang terkandung di dalam Ramadan, latamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Mesti umatku akan minta seluruh bulan dijadikan Ramadan. Mula nate wonten hadis ingkang Kanjeng Nabi ngendika mekaten. Kenapa? Karena berkumpul seluruh kebajikan. Li annal hasanata mujtami'atun. Seluruh kebaikan berkumpul di dalam seluruh kesaenan. Mboten namung kesaenan ingkang ngempal para rawuh, ananging wadda'awat mustajabah. Permohonan kemawon badhe dipun sembadani. Permohonan. Karena seluruh kebajikan berkumpul di bulan Ramadan, maka permohonan umat manusia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ata maqbulatun. Ketaatan hamba akan diterima oleh Allah. Permohonan kebaikan dikabulkan, bahkan ketaatan ibadah manusia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wadzunuba maghfuratun. Dosa-dosa hamba ketika memohon, walaupun dosanya sebanyak buih di pantai, walaupun dosanya sebanyak pasir di pantai, misla zabatil bakhri, kata Rasul, wadzunuba maghfuratun. Dosa-dosa hamba akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boten namung menika Ibu, tetapi yang terakhir wal jannatu mustaqatan lahum. Kepara surga saja merindukan kepada hamba-hamba Allah ingkang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena ternyata bulan ini adalah bulan yang mulia, sehingga marilah kita thalabul ilmi tentang makna siam. Apa sih definisi dari puasa itu? Menurut harfiah, menurut bahasa, puasa itu menahan Ibu, menahan diri itu sudah puasa. Puasa menurut bahasa. Tapi puasa menurut syar'i adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dengan melaksanakan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh agama. Inilah definisi puasa. Saking menapa kemawon ingkang saged mbatalaken siam. Kalau menurut bahasa ngampet, maka seorang suami mau marah dengan istrinya, janjane mau saka kadohan sarak ngampleng tekan ngarepe bojone rak tega, ngampet astagfirullahaladzim. Lebih baik klarifikasi daripada tonjokan melayang. Ini sudah puasa menurut bahasa, menahan diri.
menahan nafsu, mau marah dengan cucu, mau marah dengan tetangga, mau marah dengan teman dan lain sebagainya. Menurut bahasa, tapi menurut syar'i puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Inilah definisi daripada puasa. Sehingga puasa ini sering dikategorikan menjadi 3 tingkatan. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang istimewa, dan ada puasanya orang yang paling istimewa. Nek sing nomor 3 niku jan pun mboten golonganipun kiambak Ibu, sama sekali lepas urusan duniawiyah, luar biasa. Hanyalah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang nomor 1 puasanya orang awam, ya udah menahan menapa dari hal-hal yang batalaken, ugi menahan menapa saking tindakan ingkang boten sae. Menika kemawon orang awam. Tapi ada yang lebih luar biasa. Khawas. Puasa ingkang langkung istimewa. Nggih menika menahan dari yang membatalkan, menahan ugi dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Rodok lumayan. Mudah-mudahan kita sekalian menuju kepada tingkatan yang kedua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Adapun rukunnya puasa, Bapak Ibu, hanya ada 2. 1 niat, 2 meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Takdil rukunipun hanya 2. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasanya seseorang yang tidak niat dari malam harinya. Kalau puasa Senin Kemis Ibu, kita niat terbangun dari tidur boleh. Tapi kalau puasa Ramadan la siyama, boten sah siamipun. Ketika kita tidak menetapkan hatinya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Hadis sanati ada yang ditambah itu lillahi ta'ala. Untuk ngawekani mbok menawa ada yang terlupa kayak gitu. Maka hadis sahih Kanjeng Nabi ngendika la siyama liman lam yafridhu minal lail. Tidak sah puasanya seseorang yang tidak niat pada malam harinya. Maka yang pertama niat. Milo Bapak Imam biasanya setelah selesai sholat tarawih asring memimpin para jamaah untuk bersama-sama niat. Kadang-kadang kita sudah niat kalian Pak Imam bareng-bareng. Ketika kita makan sahur, kita menduah kali niat lagi. Saking dene pentingnya niat badhe nglampahi siang. 1. Yang kedua, meninggalkan hal-hal ingkang batalaken siam mulai dari terbit fajar hingga terbenamipun surya. Rukunipun simpel, tapi ternyata wonten setunggalipun hadis Kanjeng Nabi ngendika rukunnya simpel cuma 2. Tapi Kanjeng Nabi ngendika kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsi. Berapa orang-orang mukmin yang berpuasa
Tapi banyak di antara orang-orang yang berpuasa itu laisalah. Dia tidak akan mendapatkan pahala apapun. Illal ju' wal 'ats. Kecuali dia hanya akan kelaparan dan dahaga saja. Berapa banyak orang yang berpuasa, marahnya tetap, dendamnya tetap, ghadabnya tetap, ghibahnya ora lereng, bahkan sumpah palsu ya lakoni, mung krana rebutan dit sewu sanggup paten-patenan. Inilah zaman yang sudah tua. Maka betul ketika Nabi bersabda, berapa banyak orang-orang yang bahagia akan datangnya bulan puasa, ning tekan sasi poso ora poso malah ngempos kloso. Nang dalem poso tekan pasar buka, tekan dalem poso meneh. Putra cucu anak putu sing do lemes poso, bapak mbae ora kuat poso. Tapi tidak di Temanggung niku teng mriko Amerika Ibu. Luar biasa. Rukunipun namung kalih. Satu niat, dua meninggalkan hal-hal ingkang menapa batalaken siam mulai saking terbit fajar hingga terbenam matahari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa Kanjeng Nabi ngendika kados mekaten? Banyak orang berpuasa, tapi dia tidak akan dapat pahala apapun kecuali hanya akan mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Karena puasanya hanya ngampet ngeleh, tidak ngampet hal-hal lain yang menjadikan puasa sah, tapi pahala puasa melayang. Maka Kanjeng Nabi ketika khamsatu asya tukhbitus shaum aitu betil thawab. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa atau membatalkan pahala puasanya. Walaupun sah puasa kita, gugur kewajiban kita, nek ora oleh ganjaran yang percuma. Panjenengan sering menggunakan lalu Kanjeng Nabi ngendika tidurnya orang puasa itu lebih baik. Ya lebih baik kalau daripada meleknya manusia. Tapi kalau melek kita ini bermanfaat, kagem darus, kagem nyambut damel, kagem mempelajari ilmu, ya lebih baik. Bukan tidur terus. Karena kalau kita tidur terus, piantun sarenipun piantun siam menika kan sare ayam Ibu. Merem mripate ning pikirane ra iso merem. Sebab napa? Sebab wetenge ngeleh. Nggih. Alhamdulillah. Ternyata suara saya udah keluar. Tadi saya sudah ngap-ngap. Karena memang kemarin suaranya hilang blas, ndak metu sama sekali. Alhamdulillah sekarang sudah keluar. Khamsatu asya tukhbitus shaum. 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Aitu betilu thawabahu, atau membatalkan pahalanya puasa. Lah apa 5 hal ini? Al-awwal al-kadhibu. Yang pertama adalah bohong. Bohong niku kakang adi kali depus. Al-kadhib nggih. Pokoke ora kena dipercaya lah.
gitu. Bohong ngapusi Bu nderek ngambil artone blas yang ora duwe padahal duwe. Nek muni ora duwe ki ora ngandel, duwe ning gak arake kebutuhan. Kadang-kadang kita saking kakean ngapusi, bohong niku mboten krasa, Pak. Nggih, saking banyaknya, saking kulinonya kita berbohong. Kadang dengan suami, kadang dengan diri sendiri saja berbohong. Dengan anak, dengan keluarga, dengan tetangga dan lain sebagainya. Satu al-kadzibu. Monggo para rawuh kita belajar untuk bisa jujur kepada diri kita, jujur kepada orang lain. Ternyata berbohong ketika berpuasa niki tubtilu thawabahu, akan bisa membatalkan. Lah kalau bohongnya suka esok tekan sore onone ning depo sae yo entek ganjarane. Padahal saawan mengorok wae tidak bermakna kebajikan, tidak bermakna kebaikan, ya nanti akan tekor pahalanya. Yang kedua, wan namimah. Adu-adu. Niki biasane kebiasaan perempuan itu seneng banget. Nek wong lanang cuek dengan ini semua. Nggih. Tapi nek wong wedok niku Pak luar biasa. Kadang-kadang kedengkiannya ini mengalahkan segalanya sehingga nurani terpendam. Mula monggo ibu-ibu, karena kita kaum Hawa, kadang-kadang kita ini sok terlupakan. Maka tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Wa wailun liman kana aqluhu asiran wa hawahu amiran. Ibu niki ditulis sing gedhi Bu, templekke teng tembok kamar kita. Tuba, berbahagialah wahai manusia. Orang-orang yang menjadikan akal sehatnya dijadikan raja. Dan hawa nafsunya dipenjara. Di penjara itu bukan tidak makan, tapi terbatas semuanya. Iya. Lah kita puasa juga terbatas, bukan tidak makan dan minum. Mangsane makan, tapi semuanya ada waktunya. Maka menahan diri itulah sebuah latihan yang akan berdampak baik terhadap kinerja kita setelah mengamalkan amaliyah puasa. Jadi berdampak positif terhadap kinerja. Tuba, berbahagialah orang-orang yang menjadikan akal sehatnya jadikan raja. Mengakui kelemahan, mengakui kekalahan. Kadang nek sing ora ngakui, kadang-kadang dengan kesombongannya luar biasa. Lah nek ancen wis kalah gimana lagi? Wong kalah kok kita ngaku. Kalau mau bertanding ya siap kalah dan siap menang. Ini berbahagia. Wa hawahu asiran. Berbahagialah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya ini terpenjara. Tapi ciloko mencit, wa wailun, dan celakalah bagi seseorang. Liman kana aqluhu asiran. Orang-orang yang menjadikan akal sehatnya terpenjara. Kenapa? Karena hawa nafsunya dijadikan raja. Sopo toh aku? Nah, kalau sudah demikian maka hancur leburlah kita sekalian. Bahkan Kanjeng Nabi ngecap neraka weh. Cilaka mencit kanggo wong-wong sing wis ora nggunakake akal sehat mung ndurusi hawa nafsune. Urusan apapun Bapak,
Kalau sudah diikuti dengan hawa nafsu, maka nafsu itu betul-betul innan nafsa la ammaratum bisu'i. Niku Quran teng juz 9 nika. Sak temene nafsu itu yang paling banyak mengajak manusia melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Shadaqallahul adzim. Yang kedua Ibu, batal puasa. Menapa batal pahalanya? Yang pertama bohong, yang kedua namimah. Orang yang seneng lewong adu cicak era kena, apalagi adu undur-undur, adu uang, lah padudon, adu-adu. Golek tuku kono didol nang kono, engko wis do gelut teplok saka mburi. Lah iki kapokmu kapan? Ya, ini adu domba. Makanya ada lagunya Roma, adu domba, mengadu domba. Lah kuwi. Pokoknya adu-adu. Ingkang angka 3 wal ghibah. Nggih. Memang yang terenak, yang paling nikmat itu ketika kita bisa menutupi kekurangan kita, tapi buka sebanyak-banyaknya aib orang lain. Wah itu luar biasa Ibu, ra krasa niku Bu. Nggih. Jadi ini adalah perusahaan amal yang nomor 1 itu adalah al-istighlalu bi'uyubin nas. Wong sing sibuk terus menggoleki kekurangane liyan, tapi tidak merasa dirinya ada kekurangan. Ini kesibukan yang luar biasa, hanya mencari kesalahan lain. Ghibah. Wis pokoke nek wong liya ke kurang ae kon. Kok ngono? Macam-macam. Yang keempat wal yaminul ghamus. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Sumpah palsu. Cepet nggih Bu. Lek pembukaan kok njur wis jam 09.00 kurang 10 menit. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Makanya kita sekalian mukminin mukminat, enggak usah kita berjanji yang muluk-muluk, katakan insya Allah. Enggak usah kita bersumpah berjanji. Kadang-kadang kalau ingin pun sanggup insya Allah Ibu, ternyata sampai hari H kurang 3 kita ndak bisa datang. Akhirnya nyun pangapunten ndak ada suaranya, mbok rak disambung speaker ya ora metu berblas jan nyun pangapunten. Maka apapun yang kita janjikan, karena kita ini mahallul khata wan nisyan, katakan insya Allah. Ketika Allah meridhoi, ning insya Allah tenang, ora alasan sing digawe. Wal yaminul ghamus ini warabiu, amal dan tindakan yang bisa menghapus pahala puasa. Wal khamisu, adapun yang nomor 5 adalah wan nadharu bisyahwatin, melihat sesuatu yang menimbulkan nafsu syahwat. Maka di bulan puasa ini marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai kemudian sibuk nang kamar, jarene rumangsane deres, jebul ndeloke YouTube sing ora-ora. Yang ndak, yang menjadikan menimbulkan sesuatu yang timbul nafsu syahwat. Inilah 5 hal ingkang tubatilu thawabahu,
nggih menika waget batalaken pahala puasa kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hal kalau yang membatalkan insyaallah lalan panjenengan sami sampun paham. Pokoknya napa mawon lewat indera kita yang jangan dimasuki apa-apa. Memasukkan sesuatu ke dalam ke dalam lubang rongga badan dengan sengaja. Pingsan sepanjang hari niku nggih batal. Sedina petetet ning ora eling batal. Besok fa'iddatum min ayyamin ukhar. Lah ngoten gila walaupun sebentar. Kemudian di siang hari ini yang membatalkan puasa. Tapi ada beberapa hal yang makruh ketika kita berpuasa. Apa Bapak dan Ibu yang dimakruhkan adalah berkumur-kumur yang bersangatan. Karena berpuasa ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap di mulut kita. Maka baunya orang berpuasa nanti di yaumil kiamah akan lebih wangi daripada minyak misik. Maka berkumur yang wajar ini tidak apa-apa, tapi berkumur yang bersangatan menjadi makruh. Apalagi pakai tapal gigi yang menjadikan wangi baunya. Tapi terus mawon menika makruh. Yang kedua, suntik cacar makruh. Yang ketiga, berbekam. Menawi waget tahan ibu badhe suntik nggih dalu ngaten. Tapi kalau memang sangat-sangat tidak kuat tapi kita tetap akan berpuasa dan harus panjenengan suntik, monggo ndak batal. Wong itu bukan lubang rongga badan kita. Tapi kalau suntiknya vitamin lain lagi kan ngaten daya tahan. Tapi kalau penyakit, nah. Kemudian yang ketiga berbekam, cantuk atau apa itu yang kayak gitu kemudian keluar darah. Itu adalah hal-hal ingkang dipun makruhaken nalika kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian ada beberapa hal yang disunahkan. Sebagaimana sabda tadi, ketika umatku tahu keajaiban Ramadan mesti akan minta seluruh bulan untuk menjadi Ramadan. Ini yang kelima adalah wal jannatu mustaqatun lahum. Surga akan merindukan kamu sekalian manusia. Bukan kita yang kepengen surga, tetapi surga yang rindu kepada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Sebagaimana sabdanya al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Siapa 4 golongan? Yakin Bapak Ibu sekalian termasuk. 1, talil Quran. Yang pertama adalah hamba Allah yang suka membaca, suka mempelajari, suka mengamalkan Al-Quranul Karim. Bahkan hadis sahih yang lain baginda Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran." Boconen sira kabeh kitab suci Al-Quranul Karim. Sebab napa? Fa innahu, karena sesungguhnya bacaanmu nanti akan datang menjumpaimu, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Inilah kitab yang luar biasa, tidak terdapat pada kitab-kitab lain selain Al-Quranul Karim. Walaupun Mushaf Ibrahim
kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Taurat, kemudian kitab Injil adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan semuanya pada bulan Ramadan. Tetapi wa khususan Al-Qur'anul Karim fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sungguh bacaanmu akan menjemputmu nanti, wahai ibu-ibu al-muttaqin, akan memberikan syafaat kepada kalian semuanya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Kepada yang tidak bisa membaca, mendengarkan saja pahalanya sama dengan tidak mengurangi orang yang membaca. Kurang nopo ibu, belas asih Allah. Apalagi tadarus di bulan Ramadan. Dalil Quran. Maka marilah kita bersama-sama untuk berlomba-lomba nanti. Monggo kita tidak usah berlomba dengan pakaian baru, dengan kue yang banyak di meja, bahkan dengan lauk yang rendang, yang opor, yang sambal goreng sudah biasa kita makan. Tapi mari kita berlomba akan tamat berapa kali sebulan Ramadan, akan bisa bersedekah berapa banyak di bulan Ramadan, akan terbangun di tengah malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengadukan tentang dosa kita, tentang nasib kita, tentang apa yang ditakdirkan kepada kita, memohon agar semua yang kurang dicukupi, memohon kepada Allah agar semua dosa yang lalu diampuni, dan seluruh permohonan kebaikan di bulan puasa sebagaimana hadis yang sudah kami sampaikan tadi. Maqbulatun, mustajabah, bahkan sampai surga saja merindukan kita sekalian. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, wahafidhil lisan. Ternyata seluruh indera kita, lubang 9 kita ibu, yang paling berbahaya itu yang ganjil. Iya. Memang lubang bawah itu ya bahaya kalau tidak disengkek betul. Tapi yang ganjil ini luar biasa ibu. Yang ganjil, lubang kita yang ganjil ini, ya Allah, ngantos-ngantos Kanjeng Nabi ngendika salamatul insan fi khifdil lisan. Wahai manusia, kalau kamu ingin selamat, reksonen lesanmu. Sebab lesanmu itu harimaumu. Lesanmu itu bisa merusak orang yang sudah sakinah, bisa bercerai. Lesanmu itu bisa menjadikan orang neng-nengan seumur hidup. Lesanmu itu bisa membakar api kemarahan. Maka kalau ingin selamat, jagalah lesan. Maka surga saja merindukan lesan-lesan al-muttaqin ingkang wa hafidhil lisan. Orang yang sanggup untuk ngobahake lambe tidak akan obah kecuali kalimah thayyibah, kecuali istighfar, kecuali kata-kata mutiara, kecuali kalimat yang menyejukkan hati yang mendengar. Tidak akan saya obahkan lambe kita, apalagi untuk itu tadi adu domba, untuk riba, untuk ngomong yang sakar PDW,
untuk saling memecat dan lain sebagainya. Tetapi orang yang reksa lisan adalah orang yang dirindukan oleh surga jannatun na'im. Amin amin Allahumma amin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kan 4 tadi nggih. Yang ketiga wa mut'imil ji'a. Orang-orang yang sanggup mengurangi harta, pendapatan, hasil, bahkan benda yang kita miliki untuk kita berikan kepada yang berhak menerima. Jadi mut'imil ji'an ini tidak semata-mata memberikan makanan kepada tetangga. Orang yang sanggup menyantuni, orang yang sanggup mengurangi sebagian harta kita, karena di dalam harta kita ada hakul lisaili wal mahrum. Sungguh manusia, dalam hartamu itu ada bagian orang lain, ada bagiannya orang peminta-minta, ada bagiannya orang fakir, ada bagiannya orang miskin, ada bagiannya orang meminta-minta. Berikan hak itu kepada yang berhak menerima. Inilah orang yang dirindukan oleh surga. Ketika kita menumpuk di bawah meja, di bawah bantal kita, bahkan di deposito kita, atau mungkin di perbankan, di aset-aset yang lain, kalau kita tidak ingat, sungguh di dalam harta kita ada hak orang lain. Oleh karena itu bulan puasa ada bulan untuk mentasarrufkan kepunyaan orang itu. Monggo kita berlomba-lomba dengan jalan wa mut'imil ji'an. Berikan makanan, berikan santunan, berikan baju baru kepada anak-anak yatim yang tidak ada yang bertanggung jawab. Berikan buka puasa kepada orang-orang penjual yang sampai maghrib ternyata masih menawarkan barang dagangannya di rumah kita. Bapak siang boten siang, monggo mriki masuk buka rien, batalkan dulu apapun, kurma kita punya, kolak kita punya, bukaan kita punya, insya Allah tidak hanya 1 lipat 700, keporo 1 lipat 7.000, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul alim. Mari ibu kita tasarrufkan. Kadang-kadang kita sibuk cari baju baru tapi lupa memikirkan hak orang lain di dalam harta kita. Nek mikir kurang ibu, ya mbak niku kurang terus. Sebab senajan bayarannya wis akeh, pancen cita-citane ya akeh. Mbok wis ndek Innova ya kepingine Pajero. Nggih. Mbok wis ndek Pajero kepingine ya Alphard. Wong donya kene urung gunung sumbing jeblok ya urung rampung. Tapi ketika kita melihat dunia dengan menunduk luar biasa, hanyalah rasa syukur yang bisa kita ucapkan. Alhamdulillah di hari tua dapat pensiunan. Sing pensiun ibu, yang tidak pensiun alhamdulillah wis ora kongang nyambut gawe, anak-anak tanggung jawab mengirimkan nafkah. Ana nemeng alhamdulillah mensyukuri anugrahe Gusti Allah. Yang terakhir keempat, wassaimina fi syahri Ramadan. Surga merindukan tidak hanya orang yang bahagia, orang yang bersuka cita menyambut datangnya Ramadan ning ora poso, tetapi surga merindukan orang-orang yang
Satu, suka baca Quran. Dua, memelihara lisan. Tiga, sanggup menyantuni orang lain. Dan yang keempat, siam, poso. Ora ono ceritane duwe lara emah sebab poso njur sedo. Mboten. Tapi sedo itu adalah takdir Allah. Insya Allah sumu tasihhu. Berpuasalah wahai manusia, karena dengan kalian berpuasa maka puasa itu akan menjadikan kesehatannya terjaga. Setahun sekali dalam sebulan kita berpuasa, insya Allah para ahli kesehatan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah tidak terasa. Oleh karena itu marilah kita song-song syahrul rahmah, syahrul barakah, wa syahrul maghfirah. Dan marilah kita gapai kemenangan di bulan Syawal yang akan datang. Karena sesungguhnya orang yang menang melawan hawa nafsu adalah orang-orang yang menang di bulan suci, bulan Ramadan. Mekaten lan semanten atas gangguan, atas keterbatasan saya, nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Mugi-mugi wonten hikmah lan manfaatipun. Dan selama 1 tahun mulai di bulan Syawal dulu tidak terasa bulan Ramadan sudah hampir datang. Maka saya bersumpah beberapa kali sowan, manakala ada tutur kata yang kurang berkenan, bahkan sebuah seto ingkang boten pramani wonten penggalih panjenengan sedaya kawula masumpah nyuwun pangapunten lahir tumekaning batos. Sampai jumpa di bulan Ramadan, syahrul rahmah wa syahrul barakah wa syahrul maghfirah. Marilah kita tutup bersama dengan membaca surat Al-Asri 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghaya min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna sa'adah warzuqna al-qanaa'ah warzuqna al-istiqamah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana
Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.